Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Drowned. Nah, film ini akan bercerita tentang seorang cewek bernama Maddie yang mulai diteror oleh sosok hantu yang selalu muncul dari dalam air. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang sedang mengadakan sebuah pesta. Di situ ada Maddie, Hannah, Lauren, dan juga masih banyak remaja lain. Ketika berada di luar rumah, Hannah memberitahu Maddie bahwa dalam waktu dekat dirinya akan menikah dengan seorang pria bernama John. Oleh sebab itu, Hannah meminta Maddie untuk menjadi pendamping pengantin dan sebagai sahabat yang baik, Maddie pun menerima tawaran tersebut. Kemudian Hannah pun pergi meninggalkan Maddie sendirian karena dia kebelet pipis. Sesaat setelah Hannah pergi, Maddie pun menuju ke pinggir danau yang berada nggak jauh dari tempat itu. Lalu terjadilah insiden yang nggak terduga di mana dia tiba-tiba aja terpleset akibat menginjak botol yang membuat kepalanya terbentur. Dalam keadaan yang nggak sadarkan diri, Maddie pun tenggelam ke dalam danau dan tiba-tiba dia berpindah ke dimensi lain, di mana Maddie melihat sosok misterius yang tampak mengerikan. Sosok tersebut memanggil-manggil nama Maddie dan gak lama setelah itu, Maddie pun tersadar dan udah berada di pinggir danau dengan dirinya yang dikelilingi oleh semua temannya. Lauren memberitahu Maddie bahwa dia tadi tenggelam di dalam danau dan untungnya mereka dengan cepat menolong Maddie, sehingga Maddie ini berhasil diselamatkan. Semenjak kecelakaan itu, sikap dan perilaku Maddie berubah sangat drastis. Yang tadinya Maddie suka bersosialisasi, sekarang dia berubah menjadi seorang yang introvert. Bahkan sejak saat itu, Maddie pun merasa sangat takut terhadap air. Ketika Maddie melihat air, dia pun teringat akan makhluk menyeramkan yang muncul saat dirinya tenggelam di dalam danau. Gak terasa udah setahun berlalu, namun Maddie ini masih bertingkah sangat aneh. Di hari itu, Hannah pun menikah dengan John, namun pernikahannya nggak dihadiri oleh Maddie. Padahal Maddie udah berjanji akan datang di acara pernikahan Hannah. Hannah udah berusaha menelpon Maddie untuk datang ke acara pernikahannya, akan tetapi Maddie ini nggak kunjung mengangkat telepon tersebut. Semakin khawatir dengan keadaan dari Maddie, Hannah pun memutuskan untuk pergi ke rumah Maddie dengan masih memakai gaun pengantin. Maddie pun beralasan bahwa dirinya nggak datang dikarenakan cuaca yang nggak mendukung. Dan karena Hannah serta Maddie ini udah bersahabat sejak lama, Hannah pun menjadi sangat kecewa terhadap Maddie yang nggak datang ke acara pernikahannya hanya karena hujan lebat. Hannah pun seketika mengingat bahwa Maddie ini sangat takut terhadap air. Dan karena hal itulah, Hannah kemudian memaksa Maddie untuk datang ke rumahnya besok tepat pada jam 8 malam. Keesokan malamnya, Maddie pun segera pergi ke rumah Hannah dan di sana Maddie pun melihat semua temannya yaitu Lauren dan juga Kobe. Rencananya mereka ingin membahas tentang apa yang terjadi kepada Maddie, kenapa Maddie ini mendadak berubah sangat drastis. Di sana mereka juga udah mengundang seorang gadis cantik bernama Catherine yang merupakan seorang ahli dalam bidang mistis. Catherine sangat yakin jika saat ini Maddie sedang diteror oleh sosok nggak kasat mata, sehingga membuat Maddie bertingkah sangat aneh. Pada awalnya Hannah dan teman-teman yang lain menganggap bahwa Maddie memiliki masalah pada kejiwaannya, di mana mereka nggak percaya jika Maddie sedang diteror oleh hantu. Tapi dengan ilmu yang dimiliki sama Catherine, dia pun dengan sengaja memaksa Maddie mendekati air untuk melihat reaksi yang ditimbulkan oleh Maddie. Pada awalnya Maddie memberontak dan gak ingin mendekati air tersebut, yang mana dapat disimpulkan bahwa Maddie benar-benar takut terhadap air. Tapi karena dipaksa sama teman-temannya dan demi kesembuhan, Maddie pun mendekati bathtub tersebut. Kemudian Catherine membacakan beberapa mantra untuk membuat air di dalam bathtub tersebut berubah menjadi portal atau jembatan antara dunia manusia dengan dunia gaib. Hal itu sengaja dilakukan oleh Catherine agar Maddie bisa berkomunikasi secara langsung dengan sosok hantu yang tengah menerornya selama ini. Tapi tampaknya sosok hantu itu nggak suka dipanggil, sehingga membuat penerangan di tempat itu padam selama beberapa saat. Karena suasana yang udah semakin mencekam, Hannah menyuruh mereka semua untuk berhenti aja melakukan hal yang nggak berguna seperti itu. Yang mana di sini Hannah dan juga yang lain masih belum percaya dengan keberadaan dari hantu yang meneror Maddie.
Yang mana Catherine juga udah mulai membujuk mereka untuk melihat apa reaksi dari Maddie ketika Maddie masuk ke dalam air. Maddie pun setuju dan secara perlahan mencoba masuk ke dalam bathtub yang berisi air tersebut. Namun ketika masuk ke dalam sana, tiba-tiba aja kepala Maddie ini seperti ditarik ke dalam bathtub hingga membuatnya nggak bisa bernafas. Untungnya mereka dengan cepat mengambil tindakan dengan menghancurkan bathtub tersebut. Setelah kejadian itu, Catherine sempat melihat sosok mengerikan melalui cermin dan hal itu membuat Catherine menjadi sangat ketakutan. Karena nggak ingin memperburuk keadaan dari Maddie, Hannah langsung menyuruh Catherine untuk pulang aja. Sedangkan Maddie segera dibawa ke ruang tamu di mana Hannah, Lauren, dan juga Kobe yang nggak percaya dengan hal mistis memutuskan untuk menelpon seorang dokter ahli jiwa untuk mengecek kondisi kejiwaan Maddie. Setelah dokter itu menanyakan beberapa pertanyaan mengenai makhluk yang dilihat sama Maddie, akhirnya dokter itu menyimpulkan bahwa Maddie masih dalam keadaan yang trauma setelah dulu pernah tenggelam di dalam danau. Trauma tersebut membuat Maddie sering berhalusinasi melihat hantu-hantu yang mengerikan, padahal hantu-hantu itu enggaklah nyata. Maddie pun hanya bisa mengiyakan perkataan dari dokter itu, meskipun dirinya merasa bahwa hantu itu emang benar-benar ada di sekelilingnya. Setelah dokter itu pergi, Maddie pun mulai menggambar sosok yang dia lihat di alam bawah sadarnya waktu itu. Dan gak hanya itu aja, Maddie juga udah mencari di internet mengenai informasi tentang orang-orang yang pernah melihat penampakan ketika berada di dekat air. Ketika mencari informasi tersebut, Maddie menemukan sebuah artikel yang di dalamnya berisi seorang pria bernama Henley. Di dalam artikel itu tertulis bahwa Putri Henley sering mengalami halusinasi melihat hantu ketika berada di dekat air. Sebelum akhirnya Putri Henley dinyatakan menghilang karena diculik oleh hantu tersebut. Gak hanya itu aja, Maddie juga menemukan sebuah artikel dari seorang pria yang disebut sebagai The Donsman. Dengan cepat Maddie langsung menghubungi nomor telepon yang ada, di mana Maddie dan Henley pun membuat janji terlebih dulu untuk bertemu satu sama lain. Maddie pun merasa sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada dirinya. Sementara itu di tempat lain, Catherine yang sedang bersantai tiba-tiba mendengar suara-suara dari ruang bawah tanah. Dan ketika dicek, ternyata suara itu berasal dari mesin cuci. Saat mendekati mesin tersebut, tiba-tiba ada tangan yang menarik Catherine hingga membuatnya sangat ketakutan. Keesokan harinya, Maddie mulai mengemas semua barang-barang miliknya dan akan bergegas pergi ke rumah Henley. Ketika ingin pergi ini, tiba-tiba aja Hannah muncul dan menanyakan kemana Maddie akan pergi. Maddie pun gak ingin menjawab pertanyaan itu, karena jika dia menjawabnya, maka itu akan percuma karena Hannah juga gak percaya dengan keberadaan hantu. Hannah lalu melarang Maddie untuk pergi jika Maddie gak mau menceritakan apa yang udah terjadi. Yang lalu Maddie menyuruh Hannah untuk berjanji agar Hannah percaya dengan apa yang dia katakan. Di sanalah Maddie menceritakan bahwa ada seorang wanita yang juga mengalami hal serupa seperti dirinya. Dan oleh sebab itu Maddie ingin pergi ke rumah Henley untuk bertanya langsung mengenai Putri Henley. Dan sebagai teman yang baik, Hannah pun ikut pergi ke rumah Henley untuk menemani Maddie. Singkat cerita, mereka berdua tiba di rumah Henley dan Henley pun bertanya buat apa mereka datang jauh-jauh kemari. Lalu Maddie pun berkata bahwa dirinya ingin mencari tahu mengenai pria yang disebut sebagai The Donsman. Mendengar hal itu, Henley menolak untuk bercerita karena The Donsman merupakan hantu yang telah menculik putrinya dan sampai saat ini putrinya belum juga ditemukan. Walaupun Maddie juga udah mengatakan bahwa dia dan putri Henley sama-sama diteror oleh The Donsman, tapi Henley tetap gak mau bercerita lebih detail tentang sosok itu. Di sana Henley juga memberikan banyak sekali berkas-berkas mengenai pria yang disebut sebagai The Donsman. Henley udah mencari tahu tentang sosok itu agar bisa menyelamatkan putrinya, namun semua itu sia-sia. Dia pun memberitahu salah satu korban yang dihabisi sama The Donsman adalah wanita bernama Isabel. Sebelum pergi, Henley sempat memutar rekaman percakapan Isabel yang mengatakan, habiskanlah hari terakhirmu barulah kau bisa menyeberang. Sampai detik ini dia nggak mengerti dengan percakapan tersebut, dan oleh sebab itu Henley menyuruh mereka berdua untuk mencari tahu arti dari kalimat itu. Yang mana ada kemungkinan maksud dari kalimat itu bisa menghentikan teror dari hantu tersebut. Hannah dan Maddie pun segera membawa berkas-berkas itu ke dalam mobil, yang mana di tengah perjalanan Hannah menelpon Lauren untuk bertemu di rumahnya karena ada suatu hal yang perlu dibahas. Tapi Lauren kemungkinan akan telat karena dirinya masih melakukan olahraga. Singkat cerita, Maddie dan Hannah tiba di rumah, yang mana setelah itu mereka membaca banyak sekali catatan yang mengungkapkan bahwa The Donsman adalah seorang psikopat.
Dia suka sekali menyekap wanita di dalam rumahnya dan terungkap juga bahwa The Dustman memiliki nama asli Sebastian. Dahulu pada tahun 1950-an, Sebastian mencoba melakukan pembunuhan lagi terhadap seorang wanita bernama Isabel. Tapi Isabel berbeda dari kebanyakan wanita, di mana saat Sebastian ingin menenggelamkannya, dia langsung menciumnya. Hal itu pun membuat Sebastian menjadi nggak fokus, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Isabel untuk mengambil benda tajam yang berada di dekatnya. Isabel pun langsung menusukkan benda itu ke tubuh Sebastian, dan gak hanya itu aja, Isabel juga menenggelamkan Sebastian agar Sebastian ini benar-benar mati dan gak akan mencari korban selanjutnya. Tapi dugaan Isabel ini ternyata salah karena Sebastian malah muncul kembali dalam wujud hantu dan kembali menebar teror. Selain itu, Sebastian yang udah menjadi hantu juga mencari korban-korban wanita untuk ditenggelamkan. Kemudian di dalam kotak mereka juga melihat ada sebuah rekaman, dan ketika diputar ternyata itu adalah sesi wawancara yang dilakukan sama Isabel setelah berhasil membunuh Sebastian. Selain menghabisi Sebastian, ternyata Isabel ini masih hidup dan dia saat ini dirawat di rumah sakit jiwa karena dia terus mengalami halusinasi melihat hantu. Yang mana Isabel udah berusaha menjelaskan hal itu kepada para dokter di sana mengenai Sebastian yang menjadi sosok hantu. Tapi para dokter ini nggak mau mendengar perkataan Isabel dan malah menganggap Isabel sebagai orang gila. Selain itu, dalam wawancara tersebut Isabel juga mengatakan bahwa dirinya tengah hamil anak dari Sebastian. Di mana sebelum Isabel ini ditenggelamkan, ternyata Sebastian udah memperkosa Isabel terlebih dulu. Sementara itu, di sisi lain, Catherine yang berkunjung ke rumah Kobe memiliki firasat buruk mengenai hantu Sebastian yang akan membunuh Maddie. Catherine pun mulai mengajak Kobe untuk pergi ke rumah Maddie, akan tetapi Kobe menolak. Kobe sama sekali nggak percaya dengan yang namanya hantu, namun tiba-tiba hantu itu muncul dari wastafel dan langsung menarik Catherine ke dalam wastafel tersebut. Kobe yang melihat hal itu hanya bisa terdiam dan nggak bisa membantu Catherine, dan pada akhirnya Kobe pun mulai percaya dengan perkataan dari Catherine mengenai hantu tersebut. Yang mana karena hal itu Kobe pun bergegas pergi ke rumah Maddie. Sementara itu Catherine yang ditarik ke dalam wastafel kini udah berada di sebuah tempat misterius. Lalu dia didatangi oleh hantu Sebastian dan Catherine pun dihabisi dengan cara ditenggelamkan. Sementara Maddie dan Hana yang merasa sangat kebingungan dengan Lauren yang dari tadi nggak kunjung datang mulai menelpon Lauren. Dan alangkah terkejutnya mereka karena mendengar nada dering ponsel Lauren yang berbunyi nggak jauh dari tempat mereka. Mereka pun segera mengeceknya dan melihat HP Lauren berada di dalam dapur. Sementara Lauren itu sendiri telah hilang entah kemana, yang ternyata sebelumnya Lauren ini udah datang ke rumah Maddie, namun dia nggak memberitahu Maddie jika dia udah sampai. Ketika Lauren sedang minum, dia tiba-tiba aja tersedak dan memuntahkan air yang tadi dia minum. Akibatnya, hal itu membuat hantu Sebastian muncul dan mulai menarik Lauren. Lauren pun berpindah ke tempat yang sama seperti Catherine, dan di sana Lauren pun dihabisi dengan cara ditenggelamkan. Setelah mendapatkan HP Lauren ini, tiba-tiba aja Hana dikejutkan dengan kehadiran hantu Sebastian yang berada di belakang Maddie. Dengan cepat Maddie dan Hana pergi menuju mobil, tapi di pintu depan mereka dikagetkan dengan kehadiran Kobe. Mereka bertiga segera mengambil berkas-berkas mengenai Sebastian dan segera pergi dari rumah itu. Di dalam perjalanan, Kobe pun menceritakan bahwa Catherine udah meninggal akibat ditarik sama hantu ke dalam wastafel. Setelah mendengar hal itu, Maddie dan Hana sangat yakin jika Lauren mati dengan cara yang sama seperti Catherine. Di dalam berkas tersebut, Kobe juga menemukan beberapa foto mengenai sebuah rumah yang ditinggali Sebastian, dan kemungkinan besar di rumah itulah Sebastian membunuh semua korbannya. Kemudian mereka mencari alamat dari rumah sakit jiwa tempat Isabel dirawat, dan setelah sekian lama mencari, Maddie pun menemukan sebuah kertas yang berisikan alamat tempat Isabel dirawat. Tanpa berlama-lama lagi, mereka bertiga bergegas pergi ke rumah sakit itu untuk menemui Isabel. Sesampainya di rumah sakit, mereka pun berbicara kepada salah seorang perawat untuk menanyakan keberadaan dari seorang pasien bernama Isabel. Namun sebelum bertemu dengan Isabel ini, perawat itu memastikan bahwa mereka nggak membawa korek api. Mereka pun mengatakan jika mereka nggak membawa korek api, di mana alasan mengapa mereka nggak diperbolehkan membawa korek api adalah karena dulu Isabel pernah membakar rumah sakit ini.
Kemudian mereka pun segera diantar menuju ke kamar Isabel, yang mana setelah bertemu dengan Isabel, Maddie pun menanyakan tentang hantu Sebastian. Karena selain dirinya, teman-teman Maddie juga udah diteror sama hantu itu. Mendengar hal tersebut, Isabel pun memberitahu mereka bahwa nggak ada yang bisa mereka lakukan jika udah diteror oleh hantu Sebastian. Isabel langsung memberitahu alasan dirinya membakar rumah sakit ini adalah karena dia ingin menghilangkan air yang tergenang. Karena dulu saat dia berada di sebuah kamar, hantu Sebastian sengaja membocorkan pipa sehingga air bisa mengenangi lantai rumah sakit. Dan dengan membakar rumah sakit, air tersebut akan menguap sehingga Sebastian nggak bisa menyakiti Isabel. Gak hanya itu aja, Isabel juga menceritakan tentang anak yang dikandungnya dulu, yang ternyata anak tersebut adalah Maddie. Maddie merupakan anak dari Isabel dan secara nggak langsung Sebastian merupakan ayahnya sendiri. Dan itulah alasan mengapa sejak dulu Maddie nggak memiliki orang tua dan dirawat di panti asuhan hingga dewasa. Isabel sengaja membuang Maddie agar hantu Sebastian hanya akan meneror dirinya aja. Tapi lagi-lagi dugaannya salah, karena ternyata setelah Maddie besar, dia juga diganggu oleh hantu Sebastian. Apalagi hingga kini nggak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan teror dari hantu Sebastian. Isabel pun mulai berteriak dengan kencang, sehingga membuat beberapa perawat segera menenangkannya. Maddie, Hana, dan juga Kobe pun memutuskan untuk pergi dari rumah sakit itu, dan sebelum pergi, Maddie sempat mengambil kunci dari seorang cleaning service. Ketika masuk ke dalam lift, tiba-tiba aja liftnya macet, dan mengeluarkan banyak air dari langit-langit. Karena air tersebut membuat hantu Sebastian muncul dan berhasil menarik kaki Kobe, yang pada akhirnya hal itu membuat Kobe menghilang. Tapi untungnya ada seorang perawat yang membuka lift itu, sehingga membuat Hana dan juga Maddie berhasil selamat dari Sebastian. Mereka berdua merasa bersedih setelah kehilangan Kobe, yang mana mereka sangat yakin bahwa Kobe dibawa ke rumah Sebastian. Tapi mereka sama sekali nggak tahu informasi mengenai alamat dari rumah Sebastian. Kemudian Maddie kembali melihat foto dari sebuah rumah, dan saat foto itu dibalik, Maddie melihat alamat yang kemungkinan besar adalah alamat dari rumah Sebastian. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berdua segera pergi ke alamat tersebut, dan gak lama berselang, mereka pun tiba di tempat itu. Di sana mereka pun sadar dengan perkataan dari Isabel sebelumnya, yaitu tentang Isabel yang membakar rumah sakit. Kemungkinan besar kelemahan dari hantu Sebastian adalah api, dan kebetulan mereka membawa suar. Jadi mereka akan menggunakan suar tersebut untuk mengalahkan hantu Sebastian. Dengan cepat mereka masuk ke dalam rumah itu untuk mencari Kobe, dan setelah berkeliling cukup lama, mereka menemukan ruangan bawah tanah tersembunyi. Dan ketika Maddie serta Hana turun ke bawah, Sebastian langsung menarik kaki Hana. Pada akhirnya Hana pun menghilang dan tersisa Maddie, satu-satunya orang yang harus mengalahkan hantu Sebastian. Ketika Maddie mendekati bathtub, tiba-tiba hantu Sebastian menariknya masuk ke dalam air. Di sana Maddie pun melihat mayat dari teman-temannya, yaitu Lauren, Catherine, dan juga Kobe. Maddie berusaha keluar dari dalam bathtub, namun lagi dan lagi Maddie melihat Hana dalam keadaan tenggelam berada di dalam akuarium besar. Gak ingin Hana mati, Maddie langsung memecahkan kaca tersebut. Tapi sayang semuanya udah terlambat karena Hana udah tewas akibat kehabisan nafas. Awalnya hantu Sebastian ingin menceburkan mayat Hana ke dalam bathtub, tapi hal itu dicegah oleh Maddie. Maddie memanggil Sebastian dengan sebutan ayah, dan karena hal itu hantu Sebastian pun sempat terdiam. Tapi ketika Sebastian lengah, kesempatan itu kemudian diambil sama Maddie untuk menghidupkan suara yang dia bawa. Maddie pun langsung menusukkan suar tersebut ke dalam tubuh hantu Sebastian hingga membuat hantu Sebastian musnah. Setelah itu Maddie keluar dari rumah tersebut dan menuju ke rumah sakit untuk bertemu dengan ibunya, yaitu Isabel. Dengan menggunakan kunci yang udah dia curi sebelumnya, Maddie secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruangan Isabel. Maddie memberitahu Isabel bahwa dirinya udah berhasil mengalahkan hantu Sebastian, tapi hal mengejutkan terjadi, di mana Isabel mengatakan bahwa hantu Sebastian sama sekali nggak bisa dikalahkan dengan mudah. Dan benar aja, tiba-tiba hantu Sebastian muncul di belakang Maddie, dan sepertinya hantu tersebut marah kepada mereka berdua. Kemungkinan besar Maddie dan Isabel akan dihabisi sama hantu Sebastian, dan film ini pun berakhir.
Oke guys, mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.